Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang materi pernyataan majemuk, logika matematika. Semoga bermanfaat. Oke, bagian pertama yaitu tentang konsep. Jadi pernyataan majemuk adalah pernyataan yang dibentuk dari beberapa pernyataan tunggal dengan menggunakan kata penghubung logika seperti dan, atau, jika maka, jika dan hanya jika. Kemudian jenisnya yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi jika menggunakan kata hubung dan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia dan. Nah, cara mudah menghafal, ketika kita menuliskan dan, berarti huruf terakhir adalah N. Jadi ini seperti enak. Nah, berarti ini dibaca dan ya, notasi seperti ini nanti ya. Kemudian bisa juga dibaca meskipun, walaupun, sehingga, tetapi, dan yang seidentik ya. Tapi yang lebih banyak nanti adalah dan. Oke, contohnya misalnya pernyataan P, Nabila gemar bermain catur. Pernyataan Q-nya, Billy gemar bermain sepak bola. P dan Q, berarti kita baca P-nya dulu, Nabila gemar bermain catur. Jadi kita baca P-nya, terus yang ini kita baca dan. Ya. Dan Q-nya kita baca, ini sebagai Q, kita baca Billy gemar bermain sepak bola. Jadi ikutin saja, jangan dilawan. Oke, contoh yang B. 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian yang Q, 8 adalah bilangan genap. Berarti P dan Q, ya, kita baca P-nya dulu. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian kita baca kata hubungnya. Dan Q-nya kita baca 8 adalah bilangan genap. Jadi tinggal ikutin saja. Oke, tabel kebenaran. Ini udah ketentuan ya, untuk pernyataan P ini udah ketentuan, ini P dan sini Q. Untuk nilai kebenaran P ini juga sudah ketentuan ya. Jadi B, B, S, S ini sudah ketentuan, jangan diotak-atik. Begitu pula dengan yang Q ya. BS ini selang-seling ya, BS, BS, jadi selang-seling. Kemudian kita mau mencari nilai kebenaran dari P dan Q. Nah, ini ada konsepnya ya, nak. Kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, besok kamu harus membawa topi dan sepatu. Berarti harus bawa dua-duanya, nak, baru benar. Ya. Kalau membawa topi saja berarti masih salah, ya, kena marah. Ya. Jadi harus membawa dua-duanya ya kalau dan. Jadi kalau dan itu harus kedua-duanya. Jadi konsepnya jika ada S maka hasilnya S. Oke, fokus ke yang pertama ya. Ini adalah B ketemu B. Berarti hasilnya B ya karena nggak ada S. Kemudian B ketemu S. Ini ada S berarti hasilnya S. Kemudian S ketemu B hasilnya S ya karena ada S. S ketemu S hasilnya adalah S ya karena ada S. Berarti nilai kebenarannya adalah BSSS. Jadi ini tinggal kita tuliskan ya di sini ya BSSS. Jangan dibalik ya, jangan SSSB ya, nggak boleh ya. Kemudian berikutnya ya, contoh, tentukan nilai kebenaran dari 2 tambah 1 sama dengan 3 dan 3 adalah bilangan prima. Oke, kita jawab ya, kita analisa dulu.
2 tambah 1 sama dengan 3 itu pernyataan bernilai benar, dan 3 adalah bilangan prima, jadi 3 adalah bilangan prima itu adalah benar. Nah, kata hubungnya ini adalah dan, jadi harus fokus. Ini kata hubungnya dan. Kalau dan berarti, nah, B dan B tadi hasilnya B ya. Jadi kalau ada S hasilnya S. Ini karena nggak ada S berarti hasilnya B. Jadi nilai kebenarannya adalah B. Contoh kedua, Batam terletak di Kepri dan 2 kali 4 sama dengan 6. Kita analisa. Batam terletak di Kepri. Ini benar ya, pernyataan benar. Kemudian 2 kali 4 sama dengan 6, pernyataan salah. Kemudian kata hubungnya dan ya. Ini seperti N, B dan S. Ya, ini ada S nak, berarti hasilnya adalah S. Jadi nilai kebenarannya adalah salah. Oke, berikutnya adalah pernyataan majemuk yang kedua yaitu disjungsi. Kalau disjungsi itu menggunakan kata hubung atau ya, kalau bahasa Indonesia atau ya. Nah, cara mudah menghafal nak, ketika kamu menuliskan huruf atau yang terakhir itu seperti, nah, jadi kalau ada seperti ini berarti dibaca atau. Nah, itu cara mudah menghafal. Oke, dibaca atau. Kemudian contohnya, misalnya P itu Indonesia adalah negara kepulauan dan Q 2 tambah 1 sama dengan 3. P atau Q, nah, tinggal kita baca ya, Indonesia adalah negara kepulauan, kemudian kata hubungnya ini kita baca atau ya, kita baca atau, kemudian di situ ada Q-nya ya, Q-nya itu adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi ikutin saja. Oke, yang B. Ayah pergi ke kantor dan Q saya pergi ke sekolah. P dan P atau Q, nah, tinggal baca nak ya, P-nya apa? P-nya yaitu ayah pergi ke kantor. Ya, jadi P-nya ini terus kata hubungnya kita baca dengan atau ya. Terus ini ada Q ya. Q-nya kita baca saya pergi ke sekolah. Jadi ikutin saja. Kemudian untuk tabel kebenarannya, ini udah ketentuan ya. P-nya itu BBSS, jadi harus 2 benar, salahnya 2. Kemudian Q-nya selang-seling ya, BS, BS. Kemudian konsepnya nak, kalau tadi konjungsi itu ada salah berarti salah, kalau disjungsi kebalikan, ada benar, benar. Nah, jadi ini seperti ini nak. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, besok kamu membawa pena atau pensil. Nah, berarti kan suruh milih nak. Jadi bawa satu saja boleh, bawa pena saja boleh, pensil saja boleh. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita tentukan ya nilai kebenaran dari P atau Q. Ya, untuk yang pertama, fokus, ini adalah B ketemu B. Ada B ya, berarti hasilnya B. Kemudian yang kedua, B ketemu S. Ada B ya nak, berarti hasilnya B. Yang ketiga, S atau B. Ada B juga, berarti hasilnya B. Yang keempat, S atau S. Ini salah semuanya nak, ya, berarti hasilnya ya salah. Oke, jadi nilai kebenarannya adalah B, 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 S. Jadi B-nya 3, S-nya 1. Ya. Jangan dibalik ya. Oke, contohnya tentukan nilai kebenarannya. Ikan hidup di air atau kucing bisa terbang. Oke, kita analisa ya. Ikan hidup di air itu pernyataan bernilai benar ya. Kemudian kucing bisa terbang itu salah. Kucing bisanya melompat. Nah, kemudian ini kata hubungnya adalah atau ya. Berarti kita tulis nah seperti itu ya. B atau S. Tadi jawabannya adalah benar. Ingat kalau atau ada B hasilnya B. Oke, yang kedua, sudut lancip lebih dari 90 derajat atau 10 kurang 1 kali 2, 18. Oke, kita cek ya. Sudut lancip lebih dari 90 itu pernyataan yang nilainya adalah salah ya. Karena sudut lancip itu kurang dari 90. Kemudian 10 kurang 1 kali 2 sama dengan 18. Oke, kita cek ya. 10 kurang 1 kali 2. Kita cek. Ini yang dikerjakan adalah yang kali dulu nak ya.
Ini berarti min 1 kali 2 berarti min 2. Jadi 10 kurang 2 adalah 8. Nah, ini 18. Berarti ini pernyataan yang salah. Nah, kata hubungnya atau ya nak. Ya. Berarti tinggal kita lihat tabel tadi ya. Atau berarti kalau ada benar-benar. Nah, ini nggak ada benar. Berarti S ketemu S, jawabannya adalah S. Jadi pernyataan tersebut nilai kebenarannya adalah salah. Kemudian pernyataan majmuk yang ketiga yaitu implikasi. Notasinya pakai panah ya nak. Jadi menggunakan panah kemudian dibaca jika maka. Contohnya ya. 2 kali 3 sama dengan 6 dan Q-nya 6 adalah bilangan komposit. Nah, di sini ada titik-titik. Nah, titik-titik sini diisi oleh nih P dan ini diisi oleh Q ya. Oke, kemudian kembali ke soal P implikasi Q berarti kita baca ya. Ingat wajib ada jika maka ya, jika maka. Jika ini tadi P isinya ya. Ini P ya. Jika 2 kali 3 ya sama dengan 6, maka 6 adalah bilangan komposit. Nah, ini sama dengan 6. Maka 6 adalah bilangan komposit ya. Nah, kemudian contoh yang B ya, saya juara 1, kemudian Q-nya ayah membelikan sepeda. P implikasi Q ya, tinggal baca ya. Jika P, nah P-nya itu adalah ini, saya juara 1, terus maka Q. Nah, Q-nya ini adalah ini ya. Ayah membelikan sepeda. Nah, gampang sekali ya. Oke, kemudian tabel kebenarannya. Ingat, P-nya ini benar-benar, salah-salah, dan Q-nya udah ketentuan benar-salah, benar-salah. Kemudian konsepnya, hasilnya yang kena panah. Ya. Karena ini panahnya ke Q, berarti lihat ke Q ya. Kecuali S ketemu S itu hasilnya benar ya. Oke, kita isi ya nilai kebenarannya. Benar, benar. Jadi yang kena panah adalah yang benar. Jadi yang kena panah yang ini nak. Berarti jawabannya adalah benar. Kemudian benar ketemu salah. Ini yang kena panah adalah S. Berarti jawabannya adalah S. Kemudian selanjutnya benar ketemu benar. Ini yang kena panah adalah B ya, benar. Berarti jawabannya benar. Kemudian S ketemu S. Ingat tadi kecuali ya nak, kalau S ketemu S hasilnya adalah benar. Jadi ada kata kecualinya ya. Untuk S ketemu S. Oke, jadi nilai kebenarannya adalah BS, BB. Oke, contohnya ya, tentukan nilai kebenaran. Nomor 1. Jika 5 bilangan ganjil, maka 2/3 adalah 6. Oke, kita jawab ya, kita analisa. Oke, jika 5 bilangan ganjil, maka 2/3 sama dengan 6. Nah, ini kita analisa 5 bilangan ganjil. Ini adalah pernyataan benar. Nah, kemudian 2/3 sama dengan 6. Ini pernyataan bernilai salah. Ingat, jika maka tadi panah ya nak. B, panah S. Ingat yang kena panah. Ini adalah S. Berarti hasilnya adalah S. Oke, contoh kedua. Jika 2 tambah 3 sama dengan 6, maka bumi sebagai pusat tata surya. Kita analisa. 2 tambah 3 sama dengan 6 itu pernyataan salah ya. Harusnya 5 nak ya. Kemudian bumi sebagai pusat tata surya itu pernyataan yang bernilai bumi salah ya. Bumi sebagai pusat tata surya juga salah. Yang benar adalah matahari. Ingat, salah ketemu salah berarti jawabannya adalah B ya. Ingat tadi kecuali ya S ketemu S jawabannya B. Oke, yang terakhir B implikasi ya. Jadi pernyataan majemuk itu ada 4 ya. Yang terakhir adalah B implikasi. B artinya 2 ya, bilingual 2 bahasa. Implikasi panah ya nak. Ya, jadi 2 panah. Ini dibaca jika dan hanya jika. Ya, contohnya, Nabila juara 1 di kelas.
dan Q, Nabila rajin belajar. Berarti P implikasi Q. Ya, berarti kita baca P-nya Nabila juara 1 di kelas, kemudian kita tulis jika dan hanya jika. Ya. Terus Q-nya kita tulis Nabila rajin belajar. Jadi ini adalah sebagai Q. Nah, cuma begitu saja ya. Contoh yang kedua, yang B ya. 2 tambah 10, 12. Ya, kemudian 12 adalah bilangan genap. P implikasi Q berarti tinggal tulis saja ya. P-nya apa? P-nya yaitu 2 tambah 10 sama dengan 12. Kemudian tanda panah kita baca jika dan hanya jika. Ya, kemudian Q-nya kita baca 12 adalah bilangan genap. Oke, tabel kebenarannya. Ya, konsepnya hasilnya B jika keduanya sama. Oke, jadi ini B sama-sama ya. Jadi hasilnya sama-sama B, berarti jawabannya adalah benar. Kemudian ya ini BS, ini hasilnya beda nah ya, BS, berarti jawabannya S. Ini SB ini beda juga, berarti jawabannya S. Kemudian S ketemu S, ini sama juga nak ya, berarti jawabannya adalah benar. Oke, jadi nilai kebenarannya adalah BSSB. Oke, contoh tentukan nilai kebenarannya ya. Yang nomor 1, log 10 adalah 1 jika dan hanya jika 1 adalah bilangan ganjil. Oke, kita analisa. Log 10 adalah 1 itu benar. 1 adalah bilangan ganjil juga benar. Sehingga B implikasi B jawabannya adalah benar. Contoh yang kedua. Nah, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan ini ya. Oke, kita harus buat tabel kalau soalnya seperti ini. Oke, kita tentukan dulu yang paling terkecil ya, negasi P. Nah, negasi P. Negasi P ada nggak? Nah, ada. Ini ada negasi P. Berarti kita cari negasi P dulu. Nah, oke, negasi P berarti lawannya. Ya, negasi itu lawannya. Berarti fokus ke P. Ke P ya, nak. Jadi, ini benar berarti lawannya adalah salah. Ini benar lawannya salah. Ini salah lawannya benar. Ini salah lawannya benar. Kemudian negasi P ada, negasi Q ada tidak? Ah, negasi Q tidak ada di soal. Jadi dia tidak ada di sini tidak ada ya. Berarti kita lanjut ke, jadi di sini tidak ada, negasi Q-nya tidak ada ya. Lanjut ke yang bagian kurung, yang bagian kiri dulu nak ya. Berarti kita fokus ke yang ini ya, negasi P atau Q. Jadi kita ini dulu, negasi P atau Q. Nah, berarti kita fokus negasi P ya, kasih tanda ini negasi P dengan Q. Nah, fokus yang teacher kasih warna ya. Kata hubungnya adalah atau. Jadi fokus ke kata hubung juga ya, atau. Kata hubungnya atau. Oke, jadi kita baca B ketemu S. Karena atau berarti, ingat kalau atau ada B, jawabannya B. Benar ya. S ketemu S, tidak ada B-nya berarti salah. B ketemu B berarti benar ya, karena ada B. S ketemu B, jawabannya adalah B ya, karena ada B. Kemudian yang di ruas ya, kanan. Jadi kita bertahap ya. Jadi kita kerjakan yang di kiri dulu, kemudian yang di kanan. Ada P implikasi Q. Ingat implikasi tadi yang kena panah ya, kecuali S ketemu S. Oke, terhapus. Berarti kita fokus ke yang P, berarti yang ini ya nak. Ini yang P, kemudian Q-nya, berarti yang ini. Oke, kita analisa. B ketemu B, jawabannya adalah B. B ketemu S, ingat yang kena panah ya. Jadi jawabannya S. S ketemu B, ingat yang kena panah ya. Berarti jawabannya adalah B. Kemudian S ketemu S, ingat kalau S ketemu S itu tadi jawabannya adalah B ya. Kemudian kita gabungkan nak ya. Jadi kita gabungkan, yang mana kita gabungkan? Yang kiri dan kanan ya.
Jadi ini kita gabungkan. Kata hubungnya adalah ini implikasi ya. Jadi kita fokus ya. Fokus melihat yang teacher kasih tanda saja. Berarti yang ini nak. Nah, fokus ini dan yang ini. Ingat dua panah. Ya, kata hubungnya dua panah. B hasilnya adalah B. S hasilnya adalah B. Ingat kalau dua panah, S hasilnya B ya. Atau pokoknya kalau kembar berarti hasilnya benar ya. B sama B hasilnya B, kemudian B sama B hasilnya B. Jadi nilai kebenarannya adalah B. Ini biasa disebut juga dengan ada nama lainnya yaitu tautologi ya. Oke, sepertinya ini saja untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran matematika lainnya. Jika ada kesalahan atau ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.